Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Rehan Rizky Andana, biasa dipanggil Rehan. Eh, NPM 18197, mahasiswa manajemen UPN Veteran Jawa Timur dari kelas manajemen strategi A. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang studi kasus buat UAS manajemen strategi. Kita bakal ngebahas tentang perencanaan PT Rotan Indah Makmur. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas 3 hal nih. Yang pertama itu adalah pembahasan masalah. Itu kita bakal ngebahas masalah apa aja sih yang melanda PT Rotan Indah Makmur ini. Yang kedua kita bakal nganalisis perusahaan ini, apa aja kekuatannya, kelemahannya, internal dan eksternalnya kita bakal ngebahas. Yang ketiga ada implementasi strategi. Nah, implementasi strategi ini strategi apa aja yang kira-kira bakal cocok kalau kita implementasiin ke PT Rotan Indah Makmur ini untuk menyelesaikan masalah yang diterimanya. Nah, yang pertama ada pembahasan masalah dulu, kita bahas itu dulu. Permasalahan yang terjadi ini apa aja di sana. Nah, jadi dari laporan rapat bersama Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau disingkat HIMKI. Nah, jadi rapat ini kita ngebahas tentang kondisi serta kebijakan industri ekspor mebel dan kerajinan pada kuartal keempat tahun 2021 yang terdampak COVID-19. Nah, jadi hasilnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelangkaan kontainer. Nah, jadi industri kerajinan dan mebel ini mereka terkena dampak pandemi COVID ini yang paling besar. Nah, hal ini itu dikarenakan oleh tadi kontainernya ini langka, kelangkaan kontainer gitu. Yang kedua, itu ada naiknya ocean freight rate. Yang ketiga ada terbatasnya cargo space kapal. Nah, jadi cargo space kapal ini karena dia terbatas, barang-barang yang bakal diekspor itu kan mereka jadi numpuk di situ. Jadi bahkan kadang tuh ngelebihin gudang yang lebih dari kapasitas gudang. Nah, jadi mereka sebagai eksportir ini yang barang-barangnya di sana itu mereka terpaksa nyewa atau mungkin beli gudang tambahan untuk biar barang-barang itu bisa masuk ke gudangnya gitu. Gudang-gudang baru buat masukin barang-barang tersebut. Nah, terus jadi kerugian yang dialami industri-industri mebel ini mereka sepanjang Januari sampai September 2021 diperkirakan mencapai antara 300 juta US dollar sampai 500 juta US dollar. Banyak juga. Nah, lalu tadi kan kita udah disebut-sebut tuh ocean freight rate. Ocean freight rate itu apa? Nah, jadi ocean freight rate ini itu merupakan suatu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan perkapalan yang akan mengirimkan kargo atau muatan ke tempat yang dituju. Kalau simpelnya tuh kayak dia tuh tarif dasarnya biaya pengiriman via laut lah gitu. Nah, jadi berdasarkan data dari HIMKI pada November 2021, ocean freight rate ini mengalami kenaikan. Nah, seperti dari Indonesia ke Amerika Serikat itu dia naik kurang lebih 1000% dari biasanya atau sekitar 22.000 US dollar, sedangkan ocean freight rate dari Indonesia ke Eropa dia naik sekitar 16.000 dolar atau sekitar 967% dari biasanya. Nah, jadi harga ocean freight rate yang udah naik ini itu kira-kira setara dengan kurang lebih 60% dari nilai barang yang dikirim, atau bahkan mungkin lebih dari 100% untuk barang-barang tertentu. Nah, tentunya ini mereka sebagai eksportir ini mereka nggak bakal dapat apa-apa karena itu ya 100% dari barang-barang tersebut gitu, 60-100% gitu. Oke, kita selanjutnya bakal ngebahas tentang analisis perusahaan.
Jadi PT Rotan Indah Makmur ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Nah, produk-produk yang dihasilkannya ini juga 100% dijual ke luar negeri. Jadi sama sekali nggak ada ke dalam negerinya. Selama pandemi justru permintaan mebel atau furniture ini justru naik sebesar 50%. Nah, jadi dalam usahanya PT Rotan Indah Makmur ini dia memiliki 300 karyawan. Nah, jadi kita bakal lanjut ke analisis internal perusahaan. Jadi sebelum kita bisa menentukan strategi, itu kita harus melakukan analisis dulu tentang internal perusahaan kita, eksternal perusahaan kita. Jadi kita tahu dulu apa yang bisa kita lakuin, apa yang lebih, apa yang kurang gitu. Nah, jadi yang pertama analisis internal perusahaan nih. Analisis internal perusahaan ini ada dua. Yang pertama kan kita harus ngebahas tentang kekuatannya dan kelemahannya. Yang pertama kekuatannya. Jadi produk yang dijual ini itu kualitasnya baik. Itu kualitas produknya itu baik, terus dia juga dapat bersaing di pasar internasional. Harga-harganya juga tergolong terjangkau, bisa dibeli siapa aja. Terus karyawannya walaupun sedikit itu merupakan ahli dan kompeten dalam memproduksi rotan ini, furniture rotan ini gitu. Nah, lalu kalau ada kekuatan pasti ada kelemahan dong. Nah, kelemahannya dari PT Rotan Indah Makmur ini itu dia karena perusahaannya dia masih kecil, jadi modal perusahaan juga terbatas, nggak bisa produksi sekali banyak gitu. Udah gitu tenaga kerja yang dia punya juga itu cuma 300, jadi nggak bisa produksi yang benar-benar langsung banyak gitu. Kuantitasnya juga disesuaikan dengan karyawan yang ada gitu. Terus juga bahan bakunya juga harganya kurang stabil karena kan suppliernya kan tuh banyak supplier rotan itu banyak di Indonesia. Terus ininya juga harganya juga nggak sama semua, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah gitu, jadi kurang stabil gitu. Nah terus ini perusahaan ini juga dia tuh terlalu fokus ke pasar internasional. Tapi kalau menurut saya sebenarnya mungkin kalau misalkan furniture rotan itu sebenarnya memang lebih baik itu ke pasar internasional, karena kalau di pasar nasional ini itu pertama udah banyak banget yang memproduksi furniture dari rotan. Begitu kan dia harus tetap saingan sama yang bikin sama furniture dari jati, dari kayu-kayu lain gitu. Dan ini juga di pasar internasional itu sekitar di Amerika, di Eropa gitu, mereka itu memang lebih suka furniture dari rotan, karena pertama kan furniture dari rotan itu mungkin menurut mereka lebih enak digunakan gitu daripada furniture biasanya di sana, mungkin kayu yang lain gitu. Terus kita bakal ngebahas tentang analisis eksternalnya. Nah ini kita bakal make Porter's 5 forces. Jadi ada 5 nih ntar yang kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu competitive referee. Competitive referee ini jadi jumlah perusahaan furniture itu sudah cukup banyak di Indonesia dan pesaing banyak dari Vietnam. Nah jadi pesaing-pesaing itu dari negara sendiri itu banyak, dan untuk persaingan kalau dia mau di pasar sendiri tuh mereka udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang gede, mulai perusahaan kecil gitu, mereka banyak banget, jadi persaingan itu sangat berat gitu. Nah tapi dan untuk ke ekspor ke luar negeri, ke misalkan yang tadi ke Amerika, untuk pasar Amerika itu dia itu harus bersaing juga sama kan banyak tuh furnitur Indonesia yang kayak dia yang ekspor ke sana juga itu banyak. Nah harus saingan sama dia, terus dia juga harus saingan sama dari Vietnam, karena Vietnam itu juga
ekspornya banyak banget ke Amerika, emang saingannya terus. Nah jadi competitive rivalry-nya ini cukup tinggi, malah tinggi lah jatuhnya. Yang kedua ada threat of new entry. Jadi untuk memasuki industri mebel atau furniture ini, dia sebenarnya modalnya nggak gede sih sebenarnya, nggak gede. Cuma kalau misalkan dia mau ke pasar luar negeri itu kan juga butuh mikirin kayak tadi tuh ke ocean freight rate-nya, itu mereka harus nambah modal untuk mengirimkan ke sananya dulu gitu. Jadi kalau threat of new entry ini menurut saya dia antara sedang sampai tinggi, karena dia juga untuk masuk ke industri furniture atau mebel itu kan bahannya nggak terlalu banyak yang digunain, cuman kayak kayu, terus harus diukir-ukir sesuai dengan kreativitasnya sendiri gitu. Nah yang ketiga ini ada threat of substitution. Itu ada, jadi jumlah furnitur ini yang dapat menggantikan rotan ini, dan furniture dari rotan ini itu cukup banyak, apalagi di Indonesia kan banyak banget tipe-tipe kayu lain yang digunakan biasanya untuk furniture gitu. Cuma kalau untuk di pasar luar negeri, rotan ini dia sangat digemari di sana, karena nggak tahu daya tariknya tuh beda sendiri aja gitu kalau buat di pasar luar, terutama di yang negara-negara tadi, Amerika, terus di Eropa gitu. Nah selanjutnya ini ada analisis eksternal yang kedua lagi, ini ada bargaining power of customer. Jadi furniture bahan dasar rotan ini itu sangat digemari internasional sehingga permintaannya pun cukup banyak, apalagi dari tadi kita bahas dari Amerika dan dari Eropa. Itu mereka banyak banget karena emang unik jatuhnya sih. Jadi bargaining power of suppliers itu sedang. Lalu customer. Nah bargaining power of suppliersnya ini, jadi industri furniture ini kan pemasoknya tuh banyak, apalagi di Indonesia kan kayak tadi tuh banyak banget, bahan kayu apa juga banyak gitu. Apalagi rotan itu kan banyak banget digunain untuk semua kalangan gitu. Nah jadi bargaining power mereka tuh nggak terlalu gede, rendah malah. Nah sekarang yang ketiga, ini pembahasan terakhir kita, itu implementasi strategi. Nah kali ini saya bakal pakai Porter's Generic Strategies. Nah, jadi Porter's Generic Strategies ini ada 4. Pertama ada cost leadership, ada differentiation, ada cost focus, ada differentiation focus. Menurut saya cost focus ini merupakan strategi yang cocok buat PT Rotandina Makmur ini, karena kan PT Rotandina Makmur ini merupakan perusahaan mebel atau furniture yang menjual produknya 100% ke luar negeri. Jadi dengan strategi ini perusahaan dapat mengurangi cost yang dikeluarkan dan menaikkan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, jadi daripada menambah tujuan ekspor lagi, mendingan kita memakai tujuan ekspor yang sudah ada, namun cost untuk ekspansi ke negara-negara lain itu kita gunakan untuk menambah kualitas produk yang kita miliki ini gitu. Nah jadi perusahaan juga dapat lebih fokus ekspornya ke negara-negara yang lebih dekat dulu. Jadi daripada dia ekspor, kan biasanya ekspor utamanya tuh lebih ke Amerika dan Eropa, karena mereka kan emang pasarnya gede dan mereka emang minat banget. Nah ini kita mendingan lebih fokusin dulu ke negara yang lebih dekat, modelnya kayak Uni Emirat Arab atau ke Tiongkok, itu lebih difokusin dulu. Nah untuk Amerika Serikat itu mungkin diturunin dulu kuantitas pergi ke sananya, karena kan harganya sekarang masih mahal gitu. Nah kan karena permintaannya naik 50% tadi gitu kan, harga produk juga ini menurut saya bisa kita naikin gitu. Jadi harga produk yang dinaikin ini mungkin yang dihasilin dari naikan ini bakal buat nutupin kerugian gara-gara ocean freight rate tadi gitu. Nah sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.